Langsung aja Beb, saya pakai mic sini aja. Itu yang saya khawatirkan. Loh, itu keluar gitu. Iya, sekarang saya keluar. Ya. Iya, jadi saya khawatir nggak ada suaranya nanti. Kadang yang dengarkan baru komen di Kasihan yang di luar. di akhir. Di akhir baru komen ada suaranya wis kasep. Ya. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan kepada kita karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua. Bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala kegiatan kita. Bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan tafsir kita dalam rangkaian ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca, untuk diistiqomai. Di antaranya kemarin sudah kita bahas surah Al-Kahfi, Alif Lam Mim Sajdah. Sekarang kita masuk kepada Yasin. Ini yang sering dibaca di malam Jumat. Cuma ya kadang-kadang ya bagus lah, masih mau baca kan gitu. Ya, tapi kok kesannya jadi sekedar seremonial. Yasinan timbangi orang yasinan kok orang pantas. Ini NU ya orang di ya koyo da NU nemene da yasinan. Akhirnya kepokso yasinan. Ya alhamdulillah kan gitu. Ya, karena Quran tuh ngerti atau tidak ngerti memang dapat pahala. Ya, tidak ada satu bacaan pun yang dia paham atau tidak paham dapat pahala kecuali Quran. Ya. Jadi itu. Ya tapi Allah kan juga sudah bilang hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apa sama kan gitu. Orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Baca sambil ngerti kan, kalau baca sambil tidak ngerti gitu. Ya. Nah, kita sekarang bahas surat Yasin ini. Tujuan kita yaitu tadi, jadi rangkaian ayat-ayat yang sering dibaca atau dianjurkan dibaca. Ya, surat Yasin ini nanti lagi ada Ad-Dukhan yang juga sering atau dianjurkan dibaca, Tabarok. Dan juga mungkin nanti ke surat-surat pendek terakhir. Kemudian kalau nunggu khatam Quran dari awal ya kelamaan. Ya. Jadi saya pilih seperti itulah. Dan ini tafsir yang praktis ya. Ya, supaya bisa diamalkan. Hanya saya tuh ya di sini tadi saya baca Quran itu lebih enak kalau ngelihat, karena tadabbur itu lebih. So, kalau awal-awal bukan dah hafal, ya insyaallah hafal Quran itu, cuma ya artinya yang ayat apalagi ayat-ayat yang sering dibaca insyaallah hafal. Cuma ya itu ngangen-ngangennya itu agak angel, kecuali kalau ngelihat. Dan ngelihat itu ada pahala sendiri. Pahala dengar Quran ada sendiri, pahala ngelihat mushaf itu ada sendiri. Ya kecuali orang yang ngelalar hafalan. Ya. Nah, saya heran ada tak mau megang Yasin kadang-kadang si wis apal ya, wis apal. Artinya roh podo rong ya. Ya, hah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin wa hiya makkiyah bi ijma'. Hiya 83 ayat. Surat Yasin ini makkiyah dengan ijma' ulama dan jumlah ayatnya 83. Tila firqah.
kecuali sekelompok ya, ulama qalat, sekelompok itu berkata inna qaulullah ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, Yasin ayat 12 itu nazalat fi Bani Salimah minal Ansor, turun berkenaan daripada Bani Salimah, daripada orang Ansor, hina aradu ayatruku diyarahum, ketika mereka ingin meninggalkan rumah mereka, wa yantaqilu ila jiwari masjidir Rasul SAW, dan mereka ingin berpindah ke dekat masjidnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Alamayati, menurut nanti apa yang akan datang keterangan nanti dijelaskan. Dan ini juga ada riwayat dalam Sahih Bukhari tentang Bani Salimah. Di kitab tafsir dan Bukhari juga ada. Tapi kitab Abi Dawud an Maqil bin Yasar, juga dalam kitab Abu Dawud dari Maqil bin Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, bacakanlah Yasin atas orang yang mati di antara kalian. Nah, mautakum di sini ditafsirkan berbeda antara ulama. Sebagian mengatakan mautakum ai orang yang menjelang kematian, yaitu nazak. Itu sunnahnya dibacakan Yasin. Mautakum ini bukan orang yang sudah mati tapi mendekati wafat. Penafsiran kedua, ya memang orang yang sudah mati. Ya dua-duanya boleh. Karena tidak ada satupun dalil yang mengarahkan kepada salah satu yang sehingga salah satu dikatakan lebih kuat, yang satu yang lain lemah. Biasanya yang tidak setuju Yasinan, oh enggak, itu bukan orang mati, itu orang yang menjelang mati. Kemudian wa dzakarul Ajurri, Imam Ajurri menyebutkan dari hadis Ummu Darda, ani Nabi SAW qala, dari Rasulullah SAW bersabda, qala ma min mayyitin yuqra alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada satu mayit pun yang dibacakan padanya surat Yasin kecuali Allah ringankan atasnya, yaitu azab kubur atau siksa kubur atau fitnah kubur, Allah ringankan. Di mayit dibacakan surat Yasin, Allah ringankan siksa kuburnya atau fitnah kuburnya ya. Tapi Musnad ad-Darimi, sedangkan dalam Musnad Imam ad-Darimi dari Abi Hurairah taqal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilka lailah. Siapa yang membaca surat Yasin di satu malam, ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah, maksudnya ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuni bagi orang man tadi, bagi orang itu, fi tilka lailah, di malam tersebut ya, di malam tersebut diampuni. Jadi dia menginap itu bermalam dalam keadaan diampuni dosanya. Ya. Dalam riwayat yang lain asbaha maghfuran lah, maka dia besok paginya bangun dalam keadaan diampuni. Kemudian kharraja Abu Nuaim al-Hafiz aidan, ini juga ditakhrij di sini oleh Abu Nuaim Shahibul Hilyah. Ya. Abu Nuaim al-Asbahani. Qara Tirmidzi an Anas, Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada qalb, ada ya, ada jantungnya, ada hatinya. Karena kalbu itu sebetulnya jantung mananya. Jadi sudah kadung salah tapi kaprah, sudah dianggap kaprah ya. Orang sudah kadung menerjemahkannya hati. Kalau saya lebih menerjemahkan kalbu. Kalau saya nerjemah itu saya terjemah kalbu, karena hati itu enggak tepat. Tapi kadung salah, namanya salah kaprah, sudah salah tapi sudah dianggap kaprah, sudah dianggap benar. Qara Tirmidzi, ya, dikatakan segala sesuatu itu ada kalbunya, ada jantungnya, dan jantungnya Quran itu Yasin. Jantungnya Quran itu Yasin. Wa man qara'a Yasin katabahu bi qira'atil Qur'an 10 marrat. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah tulis dengan membacanya surat Yasin tadi seperti membaca Quran 10 kali. Tapi ojo mari ngono wis ora ngatamno Quran wis maca Yasin wae padha ambek ping 10 maca Quran, ya ora ngono. Iya. Ngono yang ngono tapi aja ngono. Ya artinya
Ya, itu kan saking agungnya kan gitu, dan saking murahnya Allah memberi pahala itu seperti itu. Ya kalau ditanya, ada orang baca Quran 10 kali sama baca sekali, ya jelas ya beda. Mau sama kan demo nanti yang baca khatam Qurannya ya. Kemudian qala hadza haditsun gharib. Ini hadis gharib. Hadis gharib itu diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi saja, ya. Kemudian di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh cuma beberapa perawi, itu dibagi gharib, aziz, sama yang 3 itu masyhur. Kalau cuma 3 itu masyhur. Kalau 2 itu aziz. Kalau 1 perawinya 1 itu gharib. Ya. Tiga-tiganya itu disebut ahad. Ya. Kemudian mana tadi? Wa fi isnadihi Harun Abu Muhammad. Dalam sanadnya, rangkaian mata rantai perawinya itu ada orang yang namanya Harun Abu Muhammad Syekh Majhul. Dia seorang guru yang tidak dikenal, guru hadis yang tidak dikenal oleh para ahli hadis, sehingga tidak tahu apakah dia didhaifkan atau disahihkan. Fil babi an Abi Bakr As-Siddiq. Sedangkan dalam bab ini ada riwayat lain dari Abu Bakar Siddiq. Wala yasih hadits Abi Bakar min qibal isnad, tapi sayang tidak sahih hadisnya Abu Bakar dari sanadnya. Tidak sahih itu belum mesti dhaif atau bahkan maudhu, ya. Paling tidak dhaif lah, paling banter. Tidak sahih itu bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Tapi kebanyakan digunakan untuk dhaif. Isnadu dhaif, sanadnya dhaif. Tapi untuk keutamaan amal tidak apa-apa, sesuai dengan pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis. Kecuali yang syadz, orang yang menyimpang dari orang yang mutaakhirin, itu mengatakan tidak boleh katanya. Kalau sanadnya dhaif tidak boleh dipakai, ya. Kalau gitu banyak yang dibuang hadis Rasul, karena yang dhaif juga banyak. Wa Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u li qurra'iha wa yughfar mustami'iha. Sesungguhnya dalam Quran itu ada satu surat yang tashfa' li qurra'iha, yang memintakan syafaat untuk qurra', untuk para pembacanya. Jadi ada satu surat dalam Quran yang memintakan syafaat. Surat itu memintakan syafaat untuk pembacanya, pembaca surat itu. Wa yughfaru li mustami'iha, bahkan diampuni untuk orang yang mendengar bacaan surat itu. Ala wahiyya surat Yasin. Ketahuilah itu adalah surat Yasin. Tud'a fit Taurati al-Mu'immah. Surat Yasin itu disebut dalam Taurat namanya al-Mu'immah. Qila ya Rasulullah al-Mu'immah. Mu'immah itu yang meratakan. Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud? Apa yang dimaksud Mu'immah meratakan itu? Meratakan apa? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u ahawil al-akhirah. Yaitu ta'ummu meratakan sahibah, pemilik atau temannya surat, orang yang menjadi teman surat Yasin yang membacanya, dengan kebaikan dunia dan menolak dari pembacanya, dari sahibah tadi, ahawil al-akhirah, kejadian-kejadian dahsyat di akhirat. Wa tud'a ad-dafi'ah wal qadiyah, dan juga disebut sebagai ad-dafi'ah dan al-qadiyah. Ad-dafi'ah yang menolak, al-qadiyah yang menunaikan. Makanya kan di situ disebutkan di doa itu apa? Innaka samaitaha al-mu'immata ta'ummu biha. Di doa yang dibaca itu, doa surat Yasin yang dibaca. Ya. Oh iya. Ta'ummu biha al-mu'immah. Kemudian Fatudah ad-dafi'ah. Jadi namanya surat Yasin itu bernama Mu'immah. Di Taurat itu disebut sebagai al-Mu'immah. Juga disebut juga ad-dafi'ah dan qadiyah. Qila ya Rasulullah kaifa dzalik? Bagaimana kok Yasin itu disebut sebagai dafi'ah, yang menolak? Menolak apa maksudnya? Dan disebut al-qadiyah, yang menunaikan. Menunaikan apa? Qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in. Menolak dari pembacanya segala keburukan. Wa taqdi lahu kulla hajah. Menunaikan semua hajatnya orang yang membacanya. Asal yakin, tidak moco kabeh iso. Cuma yakinnya kumantungnya hati itu kepada kekuasaannya pangeran, ya, kepada kuasanya Allah SWT, ya. Pangeran di Ponorogo, ya. Saja Allah sing mengerani sak jagat kira iki, ya. Itu maksudnya. Ya.
Pangeran apa Cak Madura pangeran ya? Cibadak pangeran. Ada. Ada pangeran. Ya. Bener. Kemudian apa lagi? Jadi disebut dafi'ah itu disebut dafi'ah karena menolak keburukan, segala keburukan dari pembacanya. Disebut qadhiyah karena yang menunaikan segala hajat bagi yang membacanya. Asal yakin dia kepada kekuasaan Allah. Ini yang mahal. Kata Rasulullah SAW, inama apa? Aqallama utitum azimatus sabr wal yakin. Al yakin wa azimatus sabr. Di antara yang paling sedikit yang Allah berikan pada hambanya itu adalah keyakinan dan keteguhan kesabaran. Jadi di antara yang paling sedikit, paling langka, pemberian Allah yang paling langka itu adalah keyakinan dan teguhnya sabar. Mudah-mudahan kita termasuk diberikan. Amin. Yakin sendiri masih dibagi lagi. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu lain-lain lagi nanti. Kemudian apa lagi? Terus lanjutnya mana tadi? Nah ini semua doanya nanti kena di situ. Bagian yang baca doa yo lali lagi. Waman qara'aha adalah lahu. Terus mana kelopai? Ya. Beremah. Mana tadi? Banyak ya saya baca jadi kelopai. Waman qara'aha adalah lahu isrin. Ya, waman qara'aha, siapa yang membaca surat Yasin ini adalah lahu isrin hajjah, membandingi 20 haji. Ya jangan tak usah haji pula. Apa? Mari baca surat Yasin. Tak usah haji. Pada bi haji. Ya. Haji 20 kali. Ya. Wa mana sami'aha, siapa yang membacanya karena lahu ka alfi dinar, sama dengan bersedekah 1000 dinar. Tasaddaqu bi bismillah. Wes burung saya sedekah arisan Allah. Ya, baca surat Yasin. Ya. Burung wes. Sedekah ya. Ya. Baca Yasin tuh podo cari 1000 dinar. Iya. Iya. Orang yang mari itu tuh. Ya, berarti naik. Jadi ya bukan itu maksudnya. Semua itu adalah saking tadi itu menunjukkan kemurahan Allah SWT. Kalau mau cari pahala itu gampang sebetulnya, cuma asal mau gitu aja. Artinya itu menunjukkan kemurahan Allah SWT. Saya baca sedikit, ya itulah kata Rasulullah, umat itu umatun marhumah, kata Rasulullah SAW. Umat saya ini umat yang disayangi oleh Allah SWT. Allah menerima sedikit amal dengan diganjar banyak pahala. Itu termasuk kekhususan kita umat Muhammad SAW. Jadi bukan berarti ya sudah kalau gitu udah ya kan? Sama orang haji sana, saya sudah sholat di Mekah, kan satu sholat itu sama dengan mantun haji perai sholat. Ini podong be 1.000 sholat ya, perai saya sosok si anjarin. Ya, kemudian siapa yang menulisnya surat Yasin ini ya, wa syariba meminum tulisannya daripada surat Yasin ini, ada khalat jawfa al-fadawa. Allah masukkan pada jawf ya. Mabar ongganya itu al-fadawa 1000 obat, wa al-fanur 1000 cahaya, al-fayaqin 1000 keyakinan, wa al-farahmah 1000 rahmat, wa al-farafah 1000 daripada kasih sayang atau keibaan, rasa iba, wa al-fahudan 1000 petunjuk, wa naza'anu kuladain wa ghair, dan Allah cabut dari hatinya segala penyakit dan segala kedengkian. Ya, siapa yang menulisnya lalu dia dilebur dengan air, tulisan itu ya ada tintanya, tinta khusus, bukan tinta yang ya zafaron biasanya. Sing sarkup ini jana kuburan. Oh, berarti hilang tuh dia. Hah? Tintanya berarti. Iya, dilebur sama air. Mana? Diminum. Iya. Kemudian apa lagi? Ya, itu disebutkan oleh Imam Sa'labi dari hadis Siti Aisyah wa Tirmidzi al-Hakim fi Nawadir. Dan Tirmidzi al-Hakim ini bukan Imam Turmudi, Abu Isa Saura Isa bin Saura itu. Abu Isa bin Saura itu bukan. Ya. Bukan Tirmidzi yang itu. Ini Tirmidzi al-Hakim ini punya kitab Nawadirul Usul itu. Fi Nawadirul Usul itu isinya hadis-hadis yang aneh-aneh. Sesuai dengan judulnya Nawadirul Usul. Dasar-dasar yang langka-langka. Jadi hadisnya tuh aneh-aneh, tidak didapati di kitab lain. Saya pernah baca ini sama Syekh Musawa dari kitab Nawadirul Usul.
Nanti kapan-kapan ini baca. Lain ini lebih aneh. Kalau Ibnu Abi Dunya itu anehnya ya memang aneh juga. Tapi dia kadang mencuplik satu buku utuh. Tentang orang mati satu buku utuh, tentang satu. Kalau ini lain. Ini satu kitab itu hadisnya isinya aneh-aneh, macam-macam. Nah, ini diantaranya itu tadi hadis dari hadisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu musnadan, secara musnad artinya bersambung terus. Musnad itu berarti anak-anaknya itu bersambung, tidak ada yang putus, tidak ada yang mu'dhal, tidak ada yang mudallas dalam ilmu hadis. Wa bi musnad Darimi, dalam musnad Imam Darimi an Syahr bin Hausyab, dari sahabat Syahr bin Hausyab qala Ibnu Abbas, tabi'in ya, Syahr bin Hausyab qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, man qara'a Yasin hina yusbi u'tiya yusra yaumih. Siapa yang membaca Yasin ketika pagi hari, maka akan diberikan kemudahan di hari itu, hatta yumsi, sampai sore hari. Ya, ini saya seret anunya ya. Baca Yasin. Paman qara'a fi sadri lailate, siapa yang membaca di awal malamnya surat Yasin ini, utiya yusra lailate, diberikan kemudahan dari malamnya itu sampai pagi, hatta yusbih. Kalau pagi berarti sampai petang, kalau dibaca malam berarti sampai pagi. Wa dzakara An-Nahas, Imam An-Nahas dari Abdurrahman bin Abi Laila dia berkata, likulli syai'in qalbun, setiap sesuatu itu punya jantung, punya kalbu, punya hati atau punya pusatnya, punya jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Quran atau jantungnya Quran itu surat Yasin. Man qara'a naharon, siapa yang membaca di siang hari, kufiya hammu, dicukupi keluh kesahnya. Wa man qara'a lailan ghufira dzambuh, siapa yang membacanya di malam hari diampuni dosanya. Ya, hammu itu kesumpekannya untuk dunia, sedangkan yang diampuni dosanya itu untuk akhiratnya. Artinya dipenuhi hajatnya dunia dan akhirat. Kalau Syahr bin Hausyab mengatakan yaqra ahlul jannah Toha wa Yasin faqat. Nanti penghuni surga itu ya baca Quran tapi cuma surat Yasin sama surat Toha. Karena di Quran sudah tidak ada ibadah lagi, tidak ada. Kemudian dalam riwayat itu sujud terakhir itu ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala itu sujud terakhir kali. Setelah itu sudah tidak ada ibadah lagi. Karena surga bukan tempat taklif. Seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ad-dunya daru amal la jazaa fiha wa al-akhirah darul jazaa la amala fiha." Ya kan? Dunia itu tempatnya amal, jangan cari balasan di sini. Ya, so, baca Yasin kok pancet ngene ya. Ya barangkali ya ada doa yang tidak dikabulkan, Allah ampuni dosanya. Kadang Allah cegah, malah petaka berkat doanya itu tadi, kita tidak tahu. Ya. Kemudian apa tadi? Warafa hadzal khabar as-salasa al-Mawardi. 3 hadis tadi dirofakkan sama Imam Mawardi. Ini dirofakkan kepada Rasul SAW. Diangkat pada Rasul oleh Imam Mawardi. Wa qala rawa ad-Dhahak an Ibnu Abbas. Imam Dhahak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas qala Rasulullah SAW nakusin qalban. Ya. Oh sudah itu tadi. Wa qala Yahya bin Abi Katsir. Dan berkata Imam Yahya bin Abi Katsir, balaghani anna man qara'a Yasin lailan lam yazal fi farahin hatta yusbih. Balaghani telah sampai kepada saya. Yahya bin Abi Katsir bukan sahabat. Kalau ada tabi'in mengatakan telah sampai pada saya, itu berarti ada riwayat. Mungkin bisa dia duga kuat itu dari Rasul SAW atau mungkin dari sahabat itu sendiri. Balaghani telah sampai kepada saya, ya, bahwasanya anna man qara'a surat Yasin lailan lam yazal fi farah hatta yusbih. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari senantiasa berada dalam kegembiraan sampai pagi hari. Wa man qara'a ina yusbih, siapa yang bacanya di pagi hari lam yazal fi farahin, senantiasa dalam kegembiraan hatta yumsi, sampai sore hari. Faqad hadatsani man jarrabaha, kata Imam Yahya bin Katsir Ibn Abi Katsir, telah memberitakan kepadaku orang yang mencoba ini, ya. Dan memang dinyatakan betul. Ya, tapi enggak usah coba-coba ya. Itu yakin betul. Zakarahu, walaupun coba itu tidak bayar ya. Wa zakara Tirmidzi al-Hakim fi Nawadir Rasul, ya. Zakar Sa'labi Ibnu Atiyah, itu juga disebut oleh Imam Sa'labi dan Ibnu Atiyah. Qala Ibnu Atiyah mengatakan wa yusaddiq dzalika tajribah.
itu dibenarkan oleh eksperimen atau uji coba dari orang-orang yang mengamalkannya. Jadi galau ya muncul Yasin ya, supaya senang. Wa dzakara Tirmidzi fil Hakim. Lagi-lagi Imam Tirmidzi Al-Hakim menyebutkan Tirmidzi Al-Hakim fi Nawadir Usul, dan kitabnya Nawadir Usul dari Abdul A'la, ada Muhammad bin Shalih, an Umar bin Thabit, an Muhammad bin Marwan, an Abi Ja'far qol, ya, man wajada fi qalbi qasawatan, siapa yang mendapati di hatinya itu satu kekerasan hati, falyaktub Yasin, hendaknya dia tulis surat Yasin fi jamin biza'faron, dalam satu kaca, cermin atau kaca ya, dengan tinta za'faron. Jadi siapa yang mendapati kekerasan dalam hatinya, maka silakan dia tulis surat Yasin itu di wadah daripada kaca, boleh piring, boleh apa, wadah dari kaca atau biza'faron, dengan tinta za'faron. Summa yashrabu, kemudian dia minum, maka itu bisa melunakkan daripada hati. Hadatsani Abi rahimahullah qala hadatsana Aslam bin Hausyab an Baqir bin Walid an Mu'tamir bin Ashraf an Muhammad bin Ali qala Rasulullah SAW Al-Quran afdalu min kulli syai' dunallah. Ya. Dikatakan dari Muhammad bin Ali Zainal Abidin ya, Muhammad al-Baqir itu mengatakan dari Rasul SAW, Rasul bersabda, Quran itu lebih afdal dari segala sesuatu. Dunallah, selain Allah. Selain Allah. Karena Quran kalam Allah. Fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqih. Maka keutamaan Quran atas seluruh kalam Allah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Faman waqara al-Quran faqad waqara Allah. Siapa yang menghormati Quran, berarti dia menghormati, memuliakan Allah. Lam yuqir al-Quran lam yuqirillah. Siapa yang tidak memuliakan Quran berarti tidak memuliakan Allah. Wa hurmatul Quran indallah ka hurmatil walid ala waladi. Maka kehormatan Quran di sisi Allah seperti kehormatan ayah pada anaknya. Al-Quran syafi' musyaffa. Bedanya syafi' sama musyaffa, kalau syafi' itu memintakan syafaat kepada Allah. Musyaffa berarti yang memang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Jadi minta dulu, mereka orang yang punya syafaat itu minta dulu syafaat kepada Allah baru kasih izin. Itu yang dimaksud man dzalladzi yashfa'u indahu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali tanpa izin dari Allah ya. Jadi syafi'un wa musyaffa. Quran itu syafi' dan musyaffa. Syafi' ini memintakan syafaat di sisi Allah bagi pembacanya. Musyaffa artinya memang dia diberi izin oleh Allah untuk setelah meminta syafaat, dia diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Syafi' wa musyaffa. Makanya kan firman Allah nanti ketika Rasul meminta syafaat, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tu syafa'. Mintalah syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Wa mahalla musaddaqun ya. Faman syafa'al Quran ya. Jadi Al-Quran itu syafi'un musyaffa. Ya. Wa mahilun musaddaq, bukan wa mahal itu. Wa mahilun musaddaq. Mahil dari kata mahala yamhalu ya, itu artinya mendebat atau membela. Jadi Quran itu mahil musaddaq. Pembela yang dibenarkan oleh Allah. Nanti yang membela orang yang membacanya dan akan dibenarkan oleh Allah pembelaannya Quran itu. Mahilun musaddaq. Faman syafa'a lahul Quran. Siapa yang dimintakan syafaat oleh Quran untuknya, oleh man tadi? Ya. Syafa'a apa? Syufi'ah. Maka dia akan di Quran itu akan diberi izin untuk memberi syafaat pada orang itu. Waman mahala bihil Quran. Siapa yang dibela oleh Quran, ya, suddiqah, dia akan dibenarkan oleh Allah SWT di hadapan Allah SWT. Waman ja'alahu amamah, dan siapa yang menjadikan Quran itu di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan menuntun dia ke surga. Manjalu khalfahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, saqau ilan nar, Quran itu akan menyeret, menggiring dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa hamalatul Quran humul mahfufuna bi hurmatillah. Para penghafal Quran itu adalah orang yang mahfuf, dikelilingi ya, al mahfufuna bi hurmatillah, dikelilingi dengan kehormatan dari Allah SWT. Al mulbasuna nurullah. Allah pakaikan kepada para penghafal Quran itu cahaya dari Allah, cahaya daripada Allah SWT. Al-mu'allamuna kalam Allah, yang diajarkan oleh Allah, diilhamkan kepada mereka adalah yaitu kalam Allah. Man walahum faqad walallah. Siapa yang setia atau membela, melindungi para pemangku penghafal Quran, berarti dia telah membela Allah. Man adam faqad adallah. Siapa memusuhi mereka, berarti telah memusuhi Allah SWT.
Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya hamalatul Quran, istajibu li rabbikum bitauqiri. Ini semua ada juga diantaranya disebut oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqi, murid Alamatud Dunia, murid daripada Syekh Abdullah Al-Haddad, dalam kitabnya khusus Arbaun fi Fadhail Quran, 40 hadis dalam tentang keutamaan Quran. Itu beliau punya satu kitab khusus dengan riwayat musalsal dari Rasul SAW. Ya, Alamatud Dunia, Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqi. Yaqulullahu ta'ala, ya hamalatul Quran, Allah berfirman, wahai para penghafal Quran atau pemangku Quran, istajibu li rabbikum, jawablah Tuhan kalian bitauqiri kitabnya, dengan memuliakan kitabnya. Yazidkum hubban, niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian kecintaan. Wa yuhabbibkum ila ibadi, dan Allah akan mencintakan kalian kepada para hambanya. Allah akan mencintakan kalian pada para hambanya. Yudfa'u an mustamil Quran bal wad dunya, akan ditolak dari orang yang menyimak Quran saja. Ini bukan membaca, menyimak Quran akan ditolak darinya bal wad dunya, bala daripada dunia. Corona, koroni, macam-macam. Koronu. Ya. Itu semua Allah tolak bala daripada dunia orang. Wa yudfa an talil Quran, dan akan ditolak dari para pembaca Quran balwal akhirat, juga bala daripada akhirat. Wa man istama'a ayatan kitabillah, dan siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah, kana lahu afdal mimman tahtal arsy, maka itu tadi mendengar menyimaknya dia daripada kitab Allah itu lebih afdal daripada apa? Daripada apa yang daripada mulai atas arsy sampai tuhumul ard, sampai bumi yang paling bawah. Wa inna fi kitabillah suratan tudal azizah, dan sungguh dalam kitab Allah ada satu surat yang disebut dengan nama Al-Azizah, surat yang mulia. Yud'a sahibuha asy-syarif, orang yang membacanya disebut sebagai syarif, orang yang mulia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Tashfa' li sahibiha, ya, surat itu akan memintakan syafaat kepada pemiliknya, pembacanya. Fi aksar min Rabi'ah wa Mudhar, yaitu syafaatnya itu bisa mencakup Rabi'ah dan Mudhar, kabilah yang paling besar di antara kabilah Arab. Wa hiya suratu Yasin, yaitu surat Yasin. Jadi ada beberapa nama tadi, ada Al-Muhimmah, ada Al-Dafi'ah, ada Al-Qadiyah, ada Al-Azizah. Yaitu banyaknya nama ini menunjukkan mulianya yang punya nama. Itu nama-nama surat Yasin. Kemudian wa dzakara Sa'labi Nabi Hurairah, dan telah menyebut, yaitu Imam Sa'labi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu, Rasul bersabda, man qara'a surat Yasin lailatul Jumu'ah asbah maghfuran lah. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumu'ah, maka dia pagi harinya bangun dalam keadaan diampuni oleh Allah SWT. Wa Anas anna Rasul sallallahu qol, dari Anas bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, man dakhalal maqabir, siapa yang masuk ke pekuburan, faqara surat Yasin, lalu dia membaca surat Yasin, khaffafallahu anhum yauma idzin, maka Allah ringankan dari ahli kubur yang dia masuk ke pekuburannya itu pada hari itu siksanya. Wa kana lahu bi adadi hurufi hasanat, dan ada bagi orang yang membaca surat Yasin pada di pekuburan tadi sejumlah hurufnya surat Yasin itu kebaikan. Ya. Ya, semua penghuni pekuburan itu diangkat selama muslim, ya, diangkat daripada siksanya, diringankan hari itu. Ya. Karena kemuliaan pembacaan surah Yasin itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu fadhail, baru masih sekedar keutamaan dulu. Nanti baru masuk ke ayat 1, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Kan kita ini sebelumnya saya kembalikan awal, sering mendengar, sering membaca surat Yasin. Hanya surat ini kita jadikan surat yang gampang-gampangan. Bil makna tidak tahu, maknanya apa tidak tahu, karena sudah terlalu sering didengar. Alhamdulillah dengan pencerahan hari ini kita jadi tahu bahwa keutamaan surat Yasin itu, semua doa kita dilipat gandakan 1000 kali. Alfa. Kita minta sehat dikasih 1000 kali sehat. Minta hajat dikasih 1000 kali hajat. Nanti itu doa yang biasa dibaca oleh Ustaz Lumang setelah membaca surat Yasin, dan nanti akan diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad supaya kita lebih khusyuk nanti waktu mengamini kalau Ustaz Lukman membaca surat Yasin. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan surat Yasin ini akan kita baca kalau kita masuk surga nanti.
Kalau di surga saja kita diharuskan baca surat Yasin, apalagi di dunia. Saya kira bohongi istri dan anak dengan iming-iming uang, mungkin seminggu sekali malam Jumat baca surat Yasin, saya kira lebih afdal daripada memberikan kuota untuk wifi atau apa kemana-mana nggak berbaruan. Saya kira lebih afdal kita bohongi istri. Kalau malam Jumat istri selesai baca Yasin dengan doanya, entah itu uang kuota kita bagikan tidak masalah. Jadi iming-imingi istri dan anak untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah semua hajat kita, hidup kita, mati kita sampai masuk di surganya Allah ada di surat Yasin. Dan itu ayo kita tingkatkan amalan bacaan surat Yasin kita untuk istri dan anak-anak. Dan yang lebih utama sampaikan bahwa malam ini penjelasannya dari Ustaz Muhammad adalah surat Yasin. Ini surat yang akan kita baca Bu kalau masuk di surga. Ini sampai Anda mau baca ya saya masuk surga sendiri. Dada di sana banyak bidadarinya loh Bu. Nah, dengan cara begitu istrinya lebih aktif baca surat Yasin supaya sepakat bareng-bareng masuk surga. Halus. Aku cerita bidadari. Saya kira demikian dari saya. Lalu